Jadi kastrasi ini harus kita lakukan tiap bulannya ya, karena untuk menjaga pertumbuhan kelapa sawit itu sendiri. Jika kita lakukan kastrasi, pemupukan juga akan tidak sia-sia ya, karena memang buahnya belum produksi atau siap menghasilkan, jadi harus dibuang. Kalaupun kita sudah kastrasi, itu akan aman dan akan langsung bertujuan di pokok kelapa sawitnya ya, akan menjadi lebih subur lagi. Dan disinilah kita harus menerapkan pentingnya kastrasi ya untuk pertumbuhan kelapa sawit kita. Jadi banyak sekali manfaatnya, yaitu pemupukan tidak sia-sia dan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Filiala. Di kesempatan video saya kali ini saya akan sharing lagi Pak ya. Di sini saya akan sharing momen paling bahagia bagi para petani kelapa sawit ya. Tapi sebelum ke pembahasannya, saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan bagi rekan-rekan yang hendak menanam bibit kelapa sawit ya, yaitu kunci sukses untuk budidaya tanam kelapa sawit. 1. Pemilihan bibit yang tepat atau terjamin keasliannya ya. Bibit yang kita dapat itu harus kita usahakan. Dan yang kedua, perawatan yang berkelanjutan. Dan untuk yang ketiga adalah tidak pernah bosan ilmu baru tentang budidaya tanam kelapa sawit ini ya. Jadi mudah-mudahan jika ketiga itu kita terapkan, sukses akan kita dapat ya, atau kita gapai. Jadi di video saya ini saya akan sharing mengenai momen paling bahagia bagi para petani kelapa sawit ya, yaitu adalah di waktu panen perdana atau panen pertama ya. Dan di titik ini adalah saat-saat bahagia para petani kelapa sawit yang sudah susah payah ya, membudidayakan tanam kelapa sawitnya hingga sejauh ini, hingga menemukan titik terang, yaitu berhasil untuk produksi sawitnya atau siap menghasilkan. Tapi di balik ini semua adalah perjuangan yang sangat berat ya bagi petani kelapa sawit, dari mulai tahap penanaman, kemudian tahap kastrasi. Dan kastrasi ini juga paling penting Pak ya, jangan lupa untuk dilakukan, karena memang kastrasi ini dapat menyokong atau membuat pertumbuhan kelapa sawit lebih baik lagi ya. Jadi kastrasi ini bisa kita lakukan sejak sawit umur 1 tahun ya, yaitu tepatnya sawit mulai berbuah itu kita sudah mulai bisa kastrasi ya. Jangan sampai tunggu 24 bulan atau 2 tahun ya baru kita kastrasi, itu salah. Jadi kastrasi ini adalah membuang produk bunga jantan maupun bunga betina dan buah-buah yang lain yang belum layak kita ambil ya, atau kita jual. Itu wajib kita kastrasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyokong pertumbuhan kelapa sawit yang lebih baik lagi ya. Jadi ketika kita lakukan pemupukan, itu tidak akan terbuang sia-sia pupuknya. Artinya buah yang belum kita siap produksi ini tidak berguna, makanya tidak layak kita perhatikan ya. Kita kastrasi saja, dan pupuk kita berikan itu tidak akan sia-sia, akan menyokong pertumbuhan pokok kelapa sawit itu sendiri, sehingga pokoknya menjadi lebih subur ya, tidak mengutamakan buahnya. Jadi rekan-rekan masih banyak lagi ya perjuangan berat ke depan jika hendak sukses menanam kelapa sawit. Jadi jangan sampai terkesima waktu panen perdana seperti ini. Kita tidak boleh terkesima ya. Jadi masih banyak sekali tantangan ke depan untuk kesuksesan performa dari perkebunan kelapa sawit kita ya, yaitu perawatan secara berkelanjutan. Kita harus memperhatikan pemupukan, kemudian penanganan gulma, itu sangat penting sekali. Jadi untuk rekan-rekan, mudah-mudahan di video saya kali ini bermanfaat ya, bisa menjadi sharing yang bermanfaat untuk rekan-rekan di rumah, baik bagi calon pembudidaya tanam kelapa sawit maupun yang sudah berjalan. Mari kita sama-sama belajar tentang tanaman kelapa sawit ya, dan bagaimana cara untuk merawatnya. Jadi ini adalah sawit yang sudah siap panen ya, atau siap produksi, siap menghasilkan. Biasanya sawit siap panen atau siap produksi, siap menghasilkan ini adalah yang sudah berbobot 5 kilo ya, di atas 5 kilo.
itu biasanya pabrik pengolahan kelapa sawit siap menerima buah-buah kita ya. Jadi tanda-tanda sawit sudah siap produksi, siap menghasilkan adalah buahnya sudah berbobot di atas 5 kilo ya. Jadi sebelum bobot 5 kilo ini sawit kita masih wajib kita kastrasi ya buahnya ya. Jadi jika sudah buahnya sudah menganjak bobot 5 kilo, itu artinya sudah siap menghasilkan, siap kita jual ya untuk di pabrik PKS atau pabrik pengolahan kelapa sawit. Jadi silakan jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Dan ini adalah sawit-sawit perdana ya, siap panen, siap produksi, siap dijual ini ya. Dan ini adalah waktu terakhir kastrasi, umur 2 tahun. Jadi semoga bapak-bapak di rumah paham akan kastrasi ini ya, dan pentingnya kastrasi. Kastrasi ini adalah kunci sukses, salah satu kunci sukses ya tanam kelapa sawit atau budidaya tanam kelapa sawit. Jika kita kastrasi dengan rutin, mudah-mudahan hasilnya akan seperti ini Pak ya. Dan untuk bapak di rumah, kastrasi ini dilakukan tiap bulannya ya, bukan berapa bulan sekali, tapi tiap bulannya setelah kemunculan buah pertama atau di umur 1 tahun biasanya setelah penanaman ya. Jadi biasanya buah ini muncul setelah 1 tahun penanaman, dan saat penanaman bibit kita sudah berusia 1 tahun ya. Baik, untuk video yang bapak lihat ini adalah sawit yang sudah selesai kastrasi dan siap untuk menghasilkan ya. Ini tinggal menunggu waktu beberapa saat hingga pokok kelapa sawitnya benar-benar siap panen ya, karena memang sebagian masih belum masak buahnya, harus sedikit menunggu beberapa waktu ya untuk panen semuanya. Jadi silakan saya ulangi lagi, jika ada pertanyaan dari video saya kali ini silakan bertanya di kolom komentar. Sesama pembudidaya tanam kelapa sawit jangan ragu Pak ya, mari kita sharing bersama atau belajar bersama tentang tanam kelapa sawit ini ya, agar kita sukses bersama ya. Jadi saya tidak pernah bosan lagi untuk mengingatkan sebelum saya tutup video ini, jika hendak menanam bibit kelapa sawit, kunci sukses adalah pemilihan bibit yang tepat atau terjamin keasliannya Pak ya. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh karena bibit abal-abal ya. Jadi kita harus cermat dalam memilih atau pemilihan bibitnya. Kemudian kedua, kita harus mempunyai skema perawatan yang berkelanjutan ya untuk perkebunan kita agar performanya selalu terjaga. Kita harus perhatikan pemupukannya dan perawatannya agar pertumbuhan kelapa sawit kita bagus. Dan yang ketiga, kita tidak pernah belajar untuk mengetahui ilmu baru tentang tanaman kelapa sawit ini ya. Jadi tidak banyak lagi yang bisa saya sampaikan. Semoga ada poin-poin penting yang bisa dapat dan menjadi motivasi ya untuk rekan-rekan pembudidaya tanaman kelapa sawit dimanapun berada, yang sudah menanam kelapa sawit ataupun yang hendak menanam bibit kelapa sawit ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.